Bab 655. Putra ini sangat durhaka terhadap ibu. Clayton merentangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Itu berarti dia tidak tahu kapan Stephen berkontak dengan Dea. Dea adalah bayi yang sangat disayangi oleh keluarga Okto. Stephen itu sangat menyebalkan, selalu ingin membawa Dea pergi. Oleh karena itu, seluruh keluarga semuanya tidak menyukai Stephen. Kina menghela nafas tak berdaya. Meskipun dia memperlakukan Dea sebagai putrinya sendiri, bagaimanapun juga, Dea bukanlah putrinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan kepada Dea karena tidak memiliki kualifikasi. Setelah berpikir sejenak, dia mengirim voice note ke WeChat Albert. Kina, barusan mengobrol dengan Dea dan Clayton, aku mengetahui bahwa ada seorang anak laki-laki menginginkan Deamu. Albert, waduh, Deaku masih anak-anak, siapa yang berani menginginkannya? Katakan padaku, lihat apakah aku membunuh bajingan kecil itu atau tidak. Kina, dulu siapa yang membawa Dea kembali ke kota Leicester? Kina memberinya sebuah pernyataan yang jelas. Albert, bajingan kecil itu. Kina, tolong jaga Deaku dengan baik. Jika Dea diculik oleh Stephen, aku ingin kamu membayarku satu orang Dea. Albert masih merasa takut saat memikirkan Stephen menculik Dea waktu dulu. Untungnya, Stephen bukan orang jahat, kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah melihat Dea lagi. Dan sekarang, Stephen sudah masuk dalam daftar pedagang anak olehnya. Selama dia berada di dekat Dea, dia dianggap sebagai pedagang yang menculik anak-anak. Setelah itu, Kina melakukan panggilan video, agar Albert dan Dea juga bisa mengobrol. Video call berlangsung sekitar 10 menit, dia sedang berbicara dengan Albert, tiba-tiba, dia mendengar Dea berteriak dengan suara anak-anak. Paman kedua, punggung Kina menegang, udara dingin menerpa telapak kakinya, dia menoleh perlahan dan kaku untuk melihat ke arah pintu kamar itu. Dea sedang apa? Ezra melirik Kina, lalu bertanya pada Dea dengan lembut. Dea sedang berbicara dengan ibu di panggilan video, bibi Kina juga sedang bicara dengan ibu di panggilan video. Dea tersenyum cerah, dan menjawab dengan suara anak-anak. Bicara bersama dengan ibu dan bibi Kina, sangat seru. Aku akan tidur dengan Dea dan Clayton malam ini. Kina berkata dengan getir. Karena Ezra muncul tiba-tiba, dia tidak punya waktu untuk menghentikan videonya, dan membuat Albert melihat reaksinya dan mendengar apa yang dia katakan. Jadi Albert berkata dengan suara keras, Kina, postur tidurmu tidak baik, jadi jangan tidur bersama dengan Dea dan Clayton. Aku khawatir kamu akan menendang dua anak kecil keluar dari tempat tidur di tengah malam. Diam, Kina menutup panggilan video dengan marah. Di mana kesepakatan menjadi sahabat baik seumur hidup? Persaudaraan palsu, Albert, sampah ini, ingin mengadu dia lagi. Paman kedua, bibi Kina bilang ingin menemani Dea dan kakak Clayton tidur malam ini. Apakah paman kedua juga akan ikut tidur dengan Dea dan kakak Clayton? Dea bertanya dengan penuh harapan dan imut. Begitu dia selesai berbicara, Clayton menarik lengannya, mengubah pesan teks menjadi suara dan berkata, Adik Dea, jangan mau membiarkan ibuku menemani kita tidur. Terakhir kali, ibuku menemaniku tidur, dia menendangku. Dari tempat tidur, sangat sakit, aku menangis cukup lama. Clayton, jika kamu berani, katakan sekali lagi, Kina sangat marah hampir ingin muntah darah, menggertakkan giginya dan mengancam. Sialan, dia sangat curiga apakah putra ini putra kandungnya. Apakah mungkin dia salah ambil saat dia melahirkan? Benar-benar sangat durhaka terhadap ibu, bahkan tidak berpikir, dulu bajingan kecil mana yang terus mengganggunya dan ingin dia menemaninya tidur? Sekarang memalingkan wajah dan tidak mengenali orang. Dea, bibi Kina tidurnya sangat tidak tenang, dan akan menendangmu keluar dari tempat tidur. Terakhir kali, kakak Clayton ditendang dari tempat tidur dan bahkan harus disuntik. Ezra benar-benar mengabaikan kemarahan Kina. Jarang sekali ayah dan anak ini berdiri di pihak yang sama. Ezra, kamu
Aku akan bertarung denganmu. Kina bangkit dari tempat tidur dan bergegas ke arahnya. Suntik, saat Dea mendengar ini, dia langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Bibi Kina, kamu jangan tidur dengan Dea dan Clayton. Dea takut disuntik. Dea menggelengkan kepalanya seperti mainan, takut Kina akan tinggal dan menemani mereka. Takut ditendang dari tempat tidur dan harus disuntik, jadi dia berkata kepada Ezra. Paman kedua, kamu bawa Bibi Kina pergi tidur saja. Dea dan kakak Clayton juga sudah mau tidur. Paman kedua selamat malam, Bibi Kina selamat malam. Setelah berbicara, Dea segera bersembunyi di bawah selimut, tidak berani melihat Kina. Selamat malam Dea, selamat malam Clayton, ayah mencintaimu. Ezra tersenyum puas dan langsung membawa Kina pergi. Kembali ke kamar. Ezra, kamu pergi tidur di kamar tamu, aku sangat marah. Kina berkata dengan marah, membungkus erat dirinya dengan selimut. Mengira putranya adalah orang yang peduli padanya, tapi alhasil, tidak begitu. Yang kecil berhati hitam, dan yang besar berhati hitam juga. Kina, jarang sekali aku bisa menyelesaikan pekerjaan begitu cepat. Apa menurutmu? Apakah aku akan menghabiskan malam yang panjang ini di kamar tamu sendirian? Dia tersenyum jahat, melepas jubah mandinya, dan melemparkannya ke samping. Kamu jangan macam-macam. Kina ketakutan dan hampir berteriak, memegangi tepi selimut dengan kedua tangan, dan berkata dengan menyedihkan, Ezra, malam ini mohon berhenti bertempur. Jangan berharap, melihat penampilannya yang menyedihkan, keinginan Ezra untuk menghancurkannya dengan kejam menjadi semakin kuat. Mendengar kata-kata, jangan berharap, Kina berhenti berjuang, tetapi masih menangis dan bertanya, kamu seperti ini setiap hari, apa ginjalmu sudah tidak sakit? Bukannya kamu punya obat? Aku dengar itu milik bisnis kecil punya orang lokal dan dikirimkan secara pribadi. Ezra menatap dia yang tidak bisa berkata-kata karena terkejut, lalu sengaja berkata, aku merasa sedikit tidak berdaya baru-baru ini, bisakah kamu memberiku obat yang kamu punya? Memikirkan wanita kecil ini ternyata begitu nakal di internet, dia tidak bisa menahan diri ingin menggodanya. Mendengar perkataannya, Kina merasa kepalanya kosong. Entah berapa lama berlalu, dia merasa hawa dingin di tubuhnya. Dia tiba-tiba pulih dan menyadari selimut yang membungkus tubuhnya dengan erat telah diangkat ke samping. Berhenti, kenapa kamu melepas piyama aku? Aku mohon untuk libur malam ini. Libur, dia dengan erat menggenggam piyamanya dan berkata dengan kuat. Dia bilang dia tidak berdaya, omong kosong, yang tidak berdaya itu dirinya, ya kan? Kina, melihatnya seperti ini, Ezra semakin ingin menggodanya. Ada apa? Punggung Kina terasa dingin. Berbaring kaku tidak berani bergerak. Bukannya kamu bilang kamu jual obat, keluarkan. Kita coba malam ini. Anggap saja metode permainan baru antara suami dan istri. Dia tersenyum sangat jahat. Tentu saja ini hanya menggodanya. Dengan kekuatan tempurnya yang biasa, dia sudah tidak bisa tahan. Jika menggunakan obat, diperkirakan nyawanya akan terancam. Bab 656. Aku tidak akan berani lagi. Kina merasa kepalanya kosong lagi, tapi kali ini reaksinya cepat. Memikirkannya kembali dengan cermat, tampaknya setiap kali dia membalas beberapa perkataan bajingan di postingan pria kaya. Malam itu juga ataupun malam berikutnya, efektivitas tempur pria ini pasti sedikit lebih ganas dari biasanya. Dan pernyataan yang baru saja dia katakan tentang menjual obat-obatan adalah kata-kata yang dia tulis di postingan pria kaya belum lama ini. Wow, pria ini sangat jahat. Diam-diam melihat dia menderita begitu lama. Suamiku? Bukan. Aku tidak. Aku bicara omong kosong. Aku tidak berani lagi ke depannya. Kina menangis dan memohon belas kasihan terus-menerus. Dia tidak berani membicarakannya lagi ke depannya. Apanya bukan? Apanya tidak? Apanya omong kosong? Kenapa tidak berani lagi? Tuan muda kedua Okto bertanya 4 kali berturut-turut. Aku bukan menjual obat, dan aku tidak punya obat semacam itu. Aku bilang menjual obat adalah omong kosong.
aku tidak akan pernah berani membicarakannya lagi, Kina menjawab dengan cepat. Oh, ini, dia mengangguk dan berkata sambil tertawa. Jangan takut, aku bukan tidak mengizinkan kamu menjual obat. Jika kamu benar-benar ingin menjual obat, aku bisa meminta seseorang untuk membantumu menemukan pemasok yang dapat diandalkan. Kina, bisakah dia berhenti membicarakan topik ini? Bisakah kita mengubah topik pembicaraan? Dia bertanya, menatapnya dengan tatapan kosong. Baik, dia terhenti, lalu berkata, lebih baik jangan katakan apapun, sedikit bicara banyak kerja. Tidak mau, aku ingin malam ini. Sebelum dia selesai mengucapkan kata libur, bibirnya sudah terkunci. Habislah, ini adalah satu-satunya pemikiran terakhir Kina. Kota Gungnir, saat Albert hendak tertidur, dengan linglung dia mendengar suara pintu terbuka. Dia dengan susah payah membuka matanya. Melihat itu adalah Vito, lalu perlahan menutup matanya, membalikkan punggungnya ke pintu dan lanjut tidur. Vito tertawa ringan, mengambil pijamannya dan berjalan ke kamar mandi. Entah berapa lama berlalu, setengah tertidur dan setengah terjaga, Albert merasa sepasang telapak tangan yang panas menjalar di pijamannya. Sangat menggoda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan kemudian dia merasakan bibirnya dicium dan hidungnya dipenuhi dengan napas pria yang familiar. Menciumnya perlahan-lahan sampai tidak bisa bernapas. Dia benar-benar mengantuk. Setelah berjuang beberapa saat, dia membuka matanya dan melihat wajah pria itu sangat familiar dan tampan. Pemikirannya kacau, dia memalingkan wajahnya dan menghindari ciumannya, lalu memanggil dengan tidak yakin. Vito, suara Vito rendah dan tertekan, kemudian dia mencium lehernya yang putih dan anggun. Vito suka dia memanggil namanya, bukan memanggilnya dengan nama lengkap. Namun, dia biasanya memanggil dirinya dengan nama lengkap. Tidak peduli bagaimanapun, dia menolak untuk memanggil namanya. Hanya saat di tempat tidur, saat dia sedang emosional, dia baru memanggilnya seperti itu. Tidak mau, dia mendorong tangannya, menutup matanya, dan berkata dengan suara lembut penuh rasa kantuk, aku harus bangun pagi-pagi besok. Aku hanya akan melakukannya sekali. Oke? Dia dengan lembut menjilat akar telinganya, membujuk dengan lembut, dan pada saat yang sama merangsang bagian sensitifnya dengan telapak tangannya yang besar. Tidak, mau bangun pagi-pagi, dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya dengan mengantuk, bersikap gigih. Vito menarik napas dalam-dalam, menekan api di tubuhnya, menarik tangannya kembali, dan mencium pipinya. Baik, kalau begitu kita tidak lakukan, selamat malam. Meskipun bilang satu kali, tetapi dari lubuk hati sangat jelas, jika benar-benar memanjakannya, pasti lebih dari sekali. Jika sampai tengah malam, besok pagi masih harus pergi ke kru, dia pasti tidak tega tidurnya tidak cukup, tetapi masih harus pergi syuting. Sepertinya hanya bisa menunggu akhir pekan, jadi Albert menghabiskan malam ini dengan damai. Dan Kina yang mendorong pria kaya, tidak seberuntung itu, bisa dibilang mengangkat batu dan memukul kaki sendiri. Siang hari berikutnya, villa keluarga Okto, Kina yang telah diganggu sepanjang malam, merasa tubuhnya hancur berantakan. Siang hari masih belum tidur cukup sudah dipanggil untuk makan, bilangnya setelah makan lanjut tidur. Sialan, setiap hari bersikap begitu ganas padanya, bahkan sosok yang lemah lembut juga memiliki temperamen. Setelah makan, Kina kembali ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengemasi barang bawaannya dan kembali ke rumah keluarganya. Ezra yang sedang menangani pekerjaan di ruang kerja, mendengar laporan kepala pelayan bahwa nyonya muda kedua akan kembali ke rumah keluarganya, dan melarang pelayan memberitahu, kepala pelayan yang diam-diam memberitahunya. Dia segera melepaskan pekerjaannya dan meninggalkan ruang kerja. Melihat aula di lantai bawah, Kina sedang duduk di sofa dengan koper di sampingnya. Setelah meminta semua pelayan di aula mundur, dia baru bertanya dengan sedikit tidak senang. Kina, kamu mau pergi kemana? Aku akan tinggal bersama orang tuaku selama beberapa hari. Kina berkata dengan getir,
Aku lihat mana satu yang mana berani mengantarmu kembali. Wajah Ezra sedikit gelap dan berjalan ke arahnya, mengambil koper di samping kakinya, wajahnya luluh. Bukannya kamu ingin tidur? Ayo, aku temani kamu tidur sebentar. Tidak mau, dia berbalik, menolak dengan mendengus. Aku akan memberimu liburan malam ini, dia menggoda. Kina masih mendengus dingin, tidak mengatakan apa-apa. Mau membujuk orang dengan satu malam saja. Malam ini dan besok malam. Dia mundur selangkah. Melihat dia masih tidak berkata apa-apa, Ezra bergumam pada diri sendiri. Kalau begitu aku menganggap kamu sudah setuju. Dia meletakkan koper di tangannya, membungkuk, menggendongnya, lalu berjalan ke atas. Ezra, lepaskan aku tidak mengantuk, aku tidak ingin tidur. Kina berjuang, bahkan di siang hari, memikirkan tidur dengan pria ini membuatnya takut. Binatang berjubah ini bukan tidak pernah mengganggunya selama tidur siang. Kalau begitu pergi ke ruang kerja temani aku, dia berkata dengan paksa, sama sekali tidak membiarkan dia terlalu jauh darinya. Turunkan aku ingin tidur siang, tetapi kamu tidak perlu menemani, kamu pergi tidur. Mendengar dia menyebutkan kata ruang kerja, Kina tidak bisa tidak memikirkan kejadian sebelumnya di kota Zaun saat keduanya berada di ruang kerja. Ini terlalu memalukan. Ezra bersikeras mengantarnya kembali ke kamar. Melihat dia telah mengganti piyamanya dan tertidur dengan punggung menghadap pintu, dia duduk di sisi tempat tidur. Kamu merindukan orang tuamu. Aku bisa membiarkan mereka kemari untuk tinggal sebentar. Untuk waktu yang lama juga boleh. Bagaimanapun juga, semuanya berada di kota Leicester, perjalanannya 1 jam lebih. Tidak perlu, Kina menolak dengan tenang, dalam hati berpikir. Biarkan orang tuanya datang dan tinggal di rumah keluarga Okto dengan kembali ke rumah keluarganya. Apakah artinya sama? Kamu marah? Dia bertanya dengan gugup. Tidak. Setelah selesai berbicara, dia mendengus dengan bangga. Aku masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah selesai, sorenya kita jemput Clayton dan Dea, dan kemudian pergi ke rumah orang tuaku untuk makan bersama. Bagaimana? Dia terus membujuk. Mendengar ini, Kina merenung selama beberapa detik, jejak licik melewati matanya. Baik, dia menjawab dengan riang. Kalau begitu kamu tidur sebentar. Saat kamu bangun, kita akan menjemput Clayton dan Dea. Dia menutupi selimut untuknya, berencana menunggunya tertidur baru pergi ke ruang kerja untuk bekerja. Kina yang berpura-pura tidur, menunggu sampai dia meninggalkan kamar dan pergi ke ruang kerja, lalu segera bangkit dari tempat tidur.